Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله أحبتي في الله عزنا الله وإياكم. Allah Jalla Jalaluhu, Rabb kita yang maha perkasa, Rabb kita yang maha mampu untuk melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, telah memberikan pilihan kepada kita semuanya. Apakah kita memilih untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian berhak masuk ke dalam surganya, atau kemudian apakah kita memilih untuk mencelakai diri kita sendiri dan mencelakakan diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, yang hanya akan menyebabkan seorang hamba kemudian berakhir di atas kehinaan dan kembali ke tempat yang paling hina, yaitu neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berkehendak, yang ingin, yang mau untuk beriman dan kemudian dia selamat, maka hendaknya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga barang siapa yang menghendaki kekufuran, falyakfur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lanjutan ayatnya mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka-mereka yang memilih dengan pilihan yang salah, naran ahata bihim suradiquha. Allah persiapkan tempat yang disebut dengan nar, yang dikelilingi oleh panasnya dan nyalanya api. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan kemudian ketika orang-orang dimasukkan ke dalamnya dan kehausan, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan air. Allah akan memberikan dan mengabulkan permohonan mereka. Lakin bima'in yughafu, bima'in yaghshil wujuh, dengan air yang akan membakar dan menghancurkan wajah-wajah mereka. Dan semua ini adalah pilihan yang dibuat oleh seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali hamba-hamba Allah yang beriman ini dalam keadaan sadar, dalam keadaan dia tahu bahwa dia sedang memilih pilihan yang keliru, dengan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan dosa,
Dengan penuh kesadaran dia sadar, dia tahu bahwa akhir dari dosa yang dia lakukan ini adalah siksa Allah. Dan bukan hanya saja siksa kelak di akhirat, tapi juga siksa di dunia. Betapa banyak manusia yang kehilangan kenikmatannya karena dosa. Betapa banyak manusia yang kehilangan kebahagiaannya karena dosa. Betapa banyak manusia yang kemudian berada dalam keadaan yang sangat hina, semua karena dosa yang dia lakukan. Di mana dia tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki keadaannya, karena tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri dari kehinaan di dunia yang lebih baik dari bertaubat dari kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wa may yuhinillah faman yuhinillah fama lahu min mukrim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Dan Allah hanya menghinakan mereka-mereka yang berlumuran dosa. Mungkin sebagian dari kita mengatakan bahwa dosa yang kita lakukan itu bukanlah dosa yang besar. Sebagian orang berpikir bahwa yang berhak masuk neraka itu adalah orang-orang yang dosanya besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalian dengan dosa-dosa yang dianggap kecil, yang dianggap remeh. Dan betapa seringnya kita meremehkan dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mengatakan, fa innahunna la yajtami'na fi rajulin hatta yuhliknahu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu tidaklah berkumpul pada diri seseorang, melainkan dosa-dosa kecil ini akan menghancurkan dirinya. Sehingga tidak ada yang kecil sebenarnya bagi orang-orang yang beriman ketika mereka memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Rabbul Alamin memberikan isyarat yang sangat jelas kepada kita di dalam Al-Quran. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ayat yang sering kita dengar. Kita ini seringkali ketika berjumpa dengan musibah, kita kebingungan, kita berusaha keras untuk mencari jalan keluar, padahal penyebabnya itu tidak pernah kemudian dihilangkan. Penyebab datangnya musibah tidak pernah dihilangkan. Sibuk ini, sibuk itu, padahal penyebab datangnya dan turunnya musibah tidak pernah dihindarkan, dihindari, dihilangkan, tidak pernah. Allah mengatakan bahwa semua yang menimpa kalian dari musibah, fabima kasabat aydikum, karena dosa yang kalian lakukan dengan tangan kalian sendiri. Kenapa kita kemudian tidak menyadari itu? Semua karena dosa. Dan ketika menjelaskan ayat ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah bala itu turun kecuali karena dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah. Dan kemudian beliau mengatakan, wa ma rufi'a illa bitaubah. Bala ini akan diangkat sama Allah ketika seseorang kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi, banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menyadari betapa dosa-dosa mereka telah menghancurkan kehidupan mereka. Dan Allah Jalla Jalaluhu, Allah Rabbul Alamin berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan itu muncul di atas permukaan bumi, di lautan, itu karena sebab apa?
Karena sebab apa? Karena kata Allah, karena sebab perbuatan atau dosa yang dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Ana mau tanya sekarang, hadirin rahmatullah Allah. Sekarang panas di hari ini jauh lebih panas dari hari-hari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, jemaah. Ya, ana mau tanya karena apa? Pekalongan beberapa tahun yang lalu pernah banjir. Ya, maksud saya sebelum-sebelumnya pernah banjir? Ya, pernah. Kemudian datang tahun-tahun di mana banjir selalu datang, betul tidak? Apa penyebabnya? Orang sibuk kemudian dengan mengatakan ini dan itu. Air laut naik terus. Pemanasan global. Apa hubungannya dengan pemanasan global? Pemanasan global tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Dan ketika Allah menghendaki kerusakan itu terjadi, kata Allah, bima kasabat aydin nas, semuanya karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Semua karena dosa. Kesulitan yang datang terus menerus, ujian yang tidak kunjung selesai, kesengsaraan yang cenderung meningkat, terus meningkat. Bahkan sebagian saudara kita diuji dengan ujian-ujian yang betul-betul menguji iman mereka, kehilangan segalanya, dan semua itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Adam. Namun kapankah kita kemudian akan menyadari ini? Betapa dosa mendatangkan kehinaan kepada kita semuanya. Betapa dosa mendatangkan kesengsaraan. Oleh karenanya para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika di kota Madinah terjadi gempa, maka yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada kaum muslimin, intahu min dzunubikum, berhentilah kalian dari dosa-dosa kalian, karena gempa ini nggak terjadi kecuali karena dosa. Begitulah mereka memandang musibah-musibah yang mendatangi diri mereka. Dan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita yang mulia, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kata Rasulullah SAW, khamsun a'udzu billahi an tudrikuhunna, ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara ini itu kalian menjumpainya. Aku berlindung kepada Allah. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu persatu perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi. Bahkan Rasul berlindung kepada Allah agar orang-orang muhajirin tidak pernah merasakan ini. Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, ma dhaharal fahishatu fi qaumin, tidaklah perbuatan fahisyah, perbuatan zina itu muncul di tengah-tengah satu kaum hatta a'lanu biha, sampai berani mereka terang-terangan melakukannya. Dan sekarang itu sudah terjadi. Betul? Satu kaum melakukan zina dan mereka melakukannya terang-terangan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, illa dhahara fihim at-ta'un, kata Nabi Muhammad SAW, melainkan akan muncul di tengah-tengah mereka at-ta'un, wabah penyakit yang menular, wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada sebelum mereka, yang tidak pernah ditimpakan kepada kaum-kaum umat-umat sebelum mereka.
Sehingga apa yang kita rasakan beberapa tahun yang lalu itu bukan karena ini dan itu. Orang sibuk bicara disebar la haula wala quwata illa billah. Nabi sudah mengabarkannya kepada kita. Itu terjadi karena perzinahan yang merajalela. Sehingga Allah izinkan, Allah turunkan penyakit-penyakit menular itu menyebar di mana-mana. Dan ini karena dosa yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim," dan tidaklah satu kaum itu menahan zakat harta mereka. Ketika sudah wajib bagi mereka untuk berzakat, namun mereka memilih untuk tidak melakukan. Illa muni'u anhumul qatar, kata Rasulullah SAW. Melainkan Allah akan menahan air hujan. Allah tidak akan menurunkannya. Dan kalaulah Allah menurunkannya, kata Nabi, laulal bahaim lam yumtaru. Kalau bukan karena ada binatang ternak di tengah-tengah kaum ini, maka Allah tidak akan menurunkan hujan. Dan itu yang kemudian kita rasakan sekarang. Hujan turun dengan tidak membawa maslahat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya musibah, hanya masalah. Padahal Allah menurunkan hujan sebagai rahmatnya, tapi hanya kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah, bukan kepada para ahlul ma'asi. Ketika hamba-hambanya bermaksiat kepada Allah, Allah turunkan bukan karena hamba-hambanya, tapi untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, yang tersiksa oleh tidak adanya hujan. Dan semua itu karena dosa manusia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yanqusul mikyala wal mizan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kaum itu mengurangi timbangan dan takaran mereka di dalam perniagaan. Dan sekali lagi itu pun sudah terjadi di tengah-tengah kita, bahkan banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil ma'unah wa juris sultan. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah satu kaum itu mengurangi timbangan dan takaran mereka, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kekeringan kepada mereka. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, syiddatul mu'nah, beratnya mencari rizki dan mencari nafkah. Sulit bagi hamba-hamba Allah yang hidup di tengah-tengah manusia yang berkhianat di dalam perniagaan mereka. Sulit, karena memang Allah akan persulit nafkah mereka. Dan itu karena dosa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan bukan hanya itu, kata Nabi Muhammad SAW, wajuris sultan, dan Allah akan biarkan kezaliman pemimpin-pemimpin menimpa mereka. Jadi nggak perlu sibuk kemudian memikirkan ini dan itu, kenapa begini dan begitu, semua karena dosa. Kezaliman yang ada karena dosa, beratnya mencari nafkah itu karena dosa, dan kekeringan yang terjadi itu karena dosa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa lam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih, dan tidaklah satu kaum itu merusak perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak beriman sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Mereka tidak bertakwa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim. Ketika satu kaum seperti ini keadaannya, mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan apa yang mereka perjanjikan sebagai seorang muslim, maka Allah akan serahkan mereka kepada musuh-musuh mereka. Allah jadikan musuh-musuh mereka itu mudah untuk menguasai mereka, fa akhadhu ba'dha ma fi aidihim, dan mengambil apa yang menjadi milik mereka, milik kaum muslimin, milik hamba-hamba Allah, dengan mudahnya. Dan semua itu bukan karena lemahnya kita, bukan karena sedikitnya jumlah kita, bukan, tapi karena kita tidak menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah. Dan ketika satu kaum itu, pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan memilih-milih apa yang menjadi ketetapan Allah atau hukum Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang yang didurhakai oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Mereka hanya memilih syariat Allah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan kalau perlu mereka ubah, mereka berdusta, mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah akan jadikan permusuhan itu di antara mereka sendiri, di antara sesama kaum muslimin. Dan permusuhan di antara sesama kaum muslimin itu bala. Permusuhan di antara sesama kaum muslimin itu azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu karena dosa mereka. Betapa dosa itu mendatangkan kesengsaraan kepada seorang hamba Allah. Tapi sedikit di antara kita yang menyadari itu. Bahkan sedikit di antara kita yang kemudian mengingatkan saudara-saudara kita ketika mereka berdosa dan bermaksiat. Sedikit. Kita ini jamaah rahmatillah Allah membenci satu kaum yang disebut dengan Yahudi. Benci tidak? Benci tidak? Benci. Gak ada keraguan di dalamnya. Tapi di sisi yang lain, tabiat dan perbuatan mereka itu kita tiru 100%. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, enggak, anak enggak mirip sama Yahudi. Ada satu kemiripan. Ini semua dari kita bisa jadi termasuk di dalamnya. Apa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Orang-orang Yahudi itu, mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Ketika ada yang berbuat mungkar, mereka tidak berbuat apapun sedikit pun. Mereka diam. Bukankah itu yang sedang terjadi di tengah-tengah kita jamaah rahmatillah Allah? Padahal kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar, gampang. Paling tidak sama orang-orang terdekat di sekitar kita, kan bisa. Kita benci Yahudi, tapi di sisi yang lain perbuatannya nggak ada bedanya. Waliyadzubillah, kita harus berlindung sama Allah ini, bertobat sama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka, Allah timpakan azab di tengah-tengah mereka. Allah hancurkan mereka, Allah cerai-beraikan mereka. Itu yang terjadi. Jangan pernah kita berpikir orang-orang Yahudi itu bersatu. Mereka itu pecah belah.
Kita berpikir mereka bersatu, wa qulubuhum syatta. Allah bercerita tentang orang-orang munafikin, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian pikir mereka bersatu padahal hati mereka terpecah belah. Orang Yahudi jauh lebih terpecah dibandingkan orang munafikin. Dan di antara penyebabnya adalah karena mereka tidak mencegah kemungkaran satu sama lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah manusia-manusia yang terbaik yang Allah keluarkan bagi seluruh umat manusia. Generasi terbaik, umat terbaik. Dan penyebab yang membuat mereka menjadi manusia-manusia terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ahibati billah, ulama-ulama kita jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa kita ini semestinya menuduh diri kita sendiri ketika kita tertimpa keburukan-keburukan. Ittahimu, kata mereka, ala anfusikum. Tuduh diri kalian sendiri. Jangan kita sibuk kemudian menuduh orang lain. Kita semua ini pendosa. Pendosa bukan jemaah? Jemaah, pendosa bukan? Pendosa. Siapa yang mengatakan kita pendosa? Rasulullah SAW. Hadis yang semestinya membuat kita terus berusaha keras menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi seringkali hadis ini hanya keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gak pernah mampir di dalam hati kita. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Ini kepastian dari Rasulullah SAW bahwa setiap dari kita itu pasti terus menerus berbuat dosa, baik besar ataupun kecil, terus gak pernah selesai. Namun kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah mereka-mereka yang bertaubat kepada Allah. Tidak jarang kita merasa aman dengan seluruh dosa yang kita lakukan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW tidak punya dosa, tapi istighfarnya tidak pernah putus. Betul? Lantas bagaimana dengan kita? Sekuat apa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu jumlah istighfarnya Rasulullah SAW, tapi kita tidak pernah kemudian istiqomah melakukan perbuatan yang sama. Berapa banyak Rasul beristighfar? Jemaah, bismillahirrahmanirrahim. Jemaah, berapa banyak Rasul beristighfar dalam 100? Minimal berapa? 70 sampai 100. Dan itu dilakukan Nabi dalam satu majelis, bukan satu hari, satu majelis. Seperti hadirin sekalian ini bisa istighfar 100 tidak? Bisa istighfar 100 tidak? Jamaah, bisa. Dan majelis ilmu itu tidak mengharamkan seseorang untuk berzikir kepada Allah. Nabi ketika bermajelis, mulutnya nggak berhenti. Sahabat Nabi ketika bermajelis, mulutnya nggak berhenti. Apalagi ketika seseorang itu sadar bahwa dirinya banyak dan penuh dosa, maka dia tidak akan putus meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengangkat dosa-dosanya dan untuk mengangkat bala dan cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala yang penyebabnya adalah dosa. Tuduh diri kita sendiri, semuanya karena dosa. Dan ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah,
maka jangan berharap kemudian semua ujian ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ini adalah wasiat nasihat Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Aku katakan kepada kalian, istighfar kalian kepada Allah, karena Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni dosa. Dan jika kalian melakukannya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan kepada kalian yang deras, yang bermanfaat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa anhara. Allah akan limpahkan kepada kalian amwal, harta, anak-anak. Allah akan jadikan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Istighfar, hapuskan jejak dosa kita. Dan ketika seseorang tetap mendapatkan dunia di tengah lumuran dosanya yang tidak diistighfari, dia tidak bertobat atas dosa-dosanya, maka ketahuilah itu bukan nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Itu namanya istidraj. Dan ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat banyak orang kemudian tidak pernah sadar untuk mentaubati dosa-dosanya. Kita ini kalau rezeki lagi lancar, kita ingat istighfar atau tidak? Jemaah hadirin. Tapi kalau lagi susah, ingat istighfar atau tidak? Jemaah, ingat dosa atau tidak? Ingat. Maka terkadang Allah uji seseorang, dia penuh dosa tapi rezekinya tidak pernah putus. Apa tujuan Allah melakukan ini, jemaah? Ya jemaah, apa tujuan Allah melakukan ini? Ya jemaah, jemaah, anak gak lanjut sampai dijawab jemaah. Apa tujuan Allah tetap memberikan kenikmatan padahal hambanya pendosa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'ti amrullah, agar ketika datang ketetapan Allah, yaitu azab kepada dirinya, lam yuflatu, mereka tidak bisa lepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sempurnakan azabnya kepada manusia-manusia yang seperti ini. Sehingga bagi orang yang beriman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, lebih baik dirinya disegerakan hukuman dosanya di dunia dibandingkan kemudian dia tidak mendapatkan balasannya di dunia. Karena itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan azab bagi dirinya kelak di akhirat ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, innallaha idza arada bi 'abdihi khairan ajjala lahumul 'uqubah fid dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, Allah akan segerakan hukuman dosa-dosanya di dunia. Maka kalau hadirin ditanya, lebih baik di dunia atau nanti di akhirat dihukum dosanya ini? Hadirin, di dunia atau di akhirat? Atau tidak dunia akhirat? Tidak dunia, itu tidak mungkin terjadi. Imma Allah segerakan di dunia, imma Allah akhirkan kelak di akhirat. Karena setiap dari kita itu pendosa. Tapi bagi orang-orang yang beriman, lebih baik disegerakan hukumannya di dunia, karena di akhirat ketika hukuman dosa itu disegerakan di dunia, maka dia tidak akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka para ulama mengatakan, tuba liman yu'ajjalu uqubatahum fid dunya. Keberuntungan
bagi mereka-mereka yang disegerakan hukuman dosanya oleh Allah di dunia. Beruntung, karena mereka tidak akan merasakan hukuman Allah kelak di akhirat. Dan hukuman-hukuman ini bisa diringankan dengan istighfar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sadari bahwa semua ini terjadi karena dosa. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azza Allahu iyyakum. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan." Bahwa yang namanya fitnah, ujian, kemaksiatan dan seluruh godaan itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ke hati anak Adam itu seperti lilitan tikar yang terbuat dari anyaman itu. Dosa fitnah itu akan mendatangi hati seperti kayu-kayu yang dianyam menjadi tikar. Udan, satu persatu dia akan bersandingan, bersebelahan membuat anyaman di hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ayyuma qalbin asyrabaha, maka hati manapun yang menerima masuknya ujian, dosa, fitnah ke dalam hatinya, maka hati ini akan berubah menjadi sangat gelap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalkuzi makhjian, seperti bagian bawah dari tempat memasak atau dari nampan yang dibakar dengan kayu bakar. Apa bahasa Jawanya jemaah? Buat bikin nasi itu namanya apa? Hah? Dandang. Kalau dibakar sama kayu, bagian bawahnya putih atau hitam? Hitam. Legam. Maka itulah keadaan hati seseorang yang membiarkan hatinya dimasuki oleh dosa dan kemaksiatan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalau sudah begini, kata Nabi Muhammad SAW, kalau hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah begini, maka kata Nabi Muhammad SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Maka dia tidak lagi mengenal kebaikan dan dia tidak akan mengingkari kemukaran yang ada di hadapannya. Bisa jadi inilah yang membuat kita kemudian memilih untuk diam, membiarkan seluruh dosa dan kemaksiatan, bukan hanya yang dilakukan oleh dirinya sendiri, bukan hanya yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, tapi yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Bukan karena nggak bisa memberikan peringatan, bukan, tapi karena mereka sudah tidak lagi mengenal apa itu perkara yang baik, dan mereka tidak bisa lagi mengingkari apa itu perbuatan yang mungkar. Dan semua itu ketika hati dipenuhi dengan dosa. Dan ini adalah musibah yang sangat besar bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sangat menyengsarakan ketika dia tidak lagi kenal mana perbuatan yang baik. Dan ini yang kita rasakan sekarang, jemaah rahmatillah Allah. Betapa perbuatan yang ma'ruf itu, yang baik itu tidak lagi dikenal, bahkan dianggap aneh. Dan kemudian kemungkaran sekeji apapun kita tidak sanggup untuk mengingkarinya. Begitu luar biasanya dampak dosa kepada hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah itu adalah perkara yang mendatangkan azab-azab besar kepada mereka. Ana mau tanya hadirin rahmatillah Allah, Allah itu ketika mengazab, apa yang dilakukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba? Apa yang dilakukan sama Allah? Jamaah, ya jamaah, apa yang dilakukan sama Allah kalau Allah turunkan azab? Maksud ana, apa yang dilakukan, sudah dilakukan sama Allah kepada kaum-kaum sebelumnya? Apa yang dilakukan sama Allah?
Masya Allah, diselamatkan oleh. Nah, kita lanjutkan insyaallah setelah adzan Isya, setelah salat. Baik, barakallahu fiik. Nah, Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada pertanyaan sebelum salat Isya tadi, bahwa Allahu Jalla Jalaluhu ketika mengazab hamba-hambanya, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Maka jawaban itu ada dalam surat Al-Ankabut, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-40, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fakullan akhadna bidhanbihi faminhum man arsalna alaihi hasibah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hamba-hamba Allah, setiap kaum, setiap umat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan azab kepada mereka bidhanbihi. Semua itu karena disebabkan oleh dosa yang mereka lakukan. Maka di antara mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man arsalna alaihi hasibah, ada yang kami kirimkan kepada mereka angin yang kencang, angin yang besar yang menghancurkan mereka. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka ada yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah dengan as-sayhah, dengan suara yang besar, suara yang menghancurkan, suara yang membinasakan, dengan ledakan-ledakan yang suaranya bisa membuat hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu kehilangan nyawanya. Ini yang disebut dengan sayhah. Dan kemudian Allah mengatakan wa minhum man khasafna bihil arda, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan dengan air. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Allah melakukan ini kepada mereka, menimpakan ini kepada mereka tanpa ada kezaliman sedikit pun. Allah mengatakan walakin kanu anfusahum yadhlimun, semua ini karena kezaliman yang mereka lakukan sendiri, dengan dosa-dosa yang tetap mereka lakukan, bahkan sampai melampaui batasnya. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan selalu membawa seseorang kepada dosa yang lainnya. Wa ma min dzambin illa yad'u sahibahu, tidak ada satu dosa melainkan dia akan mengajak temannya, dia akan mengajak dosa yang lain, sehingga tidak ada satu orang pun yang membiarkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan dosa, melainkan dia akan bergelimang dan berlimpah dosa. Karena syaitan tidak ridha ketika menyaksikan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melakukan sedikit dosa ataupun dosa yang biasa-biasa saja. Setiap dosa akan mengajak seseorang, akan membawa seseorang kepada dosa yang lainnya. Yang wajib dan kemudian perlu kita khawatirkan jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang bisa dilakukan dosa kepada kita semuanya. Betapa setiap dari kita adalah manusia-manusia yang menzalimi dirinya sendiri.
adalah manusia-manusia yang menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka tidak berhenti untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Ketika mereka melakukannya, mereka kemudian tidak pernah berusaha untuk menghapuskannya dengan taubat. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum. Para ulama mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dosa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga dia menyakiti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Para pendosa itu, para ahlul maksiyah itu, orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang kufur itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata Allah, mereka pun dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Makhluk-makhluk Allah yang lainnya tersakiti oleh dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW ketika lewat dua jenazah di hadapan beliau, maka Rasul SAW mengatakan kepada jenazah yang pertama, mustarih, kata Nabi Muhammad SAW. Maka jenazah yang pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, mustarih. Dan kemudian datang jenazah yang kedua, dan Nabi Muhammad SAW mengatakan mustarahun minhu. Jenazah yang kedua ini kata Rasul itu mustarahun minhu, adalah jenazah yang makhluk-makhluk Allah yang lainnya beristirahat darinya. Adapun yang pertama adalah mustarih, jenazah yang beristirahat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mal mustarih wal mustarahu minhu. Apa yang kau maksudkan dengan mustarih ya Rasulullah? Dan kemudian apa yang kau maksudkan dengan mustarahun minhu? Maka kata Rasulullah SAW, al mustarihu abdun mu'minun yastarihu min nasabid dunya wa adhaha. Jenazah yang pertama ini adalah jenazah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang baik, orang saleh, yang dengan kematiannya dia beristirahat dari letihnya dunia, dan kemudian dia pun beristirahat dari seluruh perkara yang menyakitkan dirinya di dunia ini. Kematian membuatnya beristirahat. Namun yang kedua kata Rasulullah SAW, wal mustarah minhu, kata Nabi Muhammad SAW, al-abdul fajir, dia adalah seorang hamba yang fajir, yang ahlul maksiyah, yang senantiasa melakukan dosa. Yastarihu minhul ibad, hamba-hamba Allah yang lainnya beristirahat dari dirinya. Wal bilad, bumi Allah pun beristirahat darinya, dari keburukan yang dia lakukan, dari dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Bumi Allah pun beristirahat ketika menjumpai ada seorang ahlul maksiyah diwafatkan oleh Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wasyajar, begitu juga dengan pepohonan, waddawab, dan seluruh makhluk Allah yang berjalan di atas permukaan bumi. Ini menunjukkan betapa dosa dan kemaksiatan itu bukan hanya menyakiti pelakunya, tapi juga menyakiti seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menyebabkan kemudian kenapa mereka semuanya selain jin dan manusia itu melaknat para pelaku kemaksiatan. Karena dosa mereka membuat Allah menurunkan murka dan azabnya, dan mereka semua terkena imbasnya. Itu sebabnya kenapa seorang pendosa tidak bisa dia mengatakan ini kan dosa saya, ini kan kemaksiatan anak yang maksiat, dosa-dosa anak, apa urusan ente?
Ini bukan hanya saja urusan sang pendosa, tapi urusan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya tersakiti karena dosa dan kemaksiatan seseorang itu hanya mendatangkan kesengsaraan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kemudian dosa yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, itu hanya akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Jika neraka tidak bisa menghentikan seseorang dari perbuatan dosa, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikannya dari melakukan kemaksiatan. Jika neraka tidak menjadi nasihat, tidak jadi pengingat bagi seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menghentikan dirinya dari melakukan dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang melakukan sayyi'ah, melakukan dosa, dan kemudian dia dikelilingi oleh dosa-dosanya, artinya begitu banyak dosa yang dia kerjakan, maka kata Allah, faulaika ashabun nar, maka manusia-manusia seperti ini adalah penghuni neraka Allah. Hum fiha khalidun, mereka akan sangat lama berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sampai kapan kemudian kita akan membiarkan diri kita tenggelam di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan? Jangan pernah kita mengatakan kita bukan pendosa. Jangan pernah kemudian kita mengatakan bahwa kita pasti selamat dari dosa-dosa kita. Jangan juga pernah mengatakan bahwa karena Allahu Ghafurur Rahim, maka dosa-dosa kita pasti diampuni sama Allah. Bukan berarti kita tidak punya roja kepada Allah, tidak, wallahi tidak. Tapi orang yang beriman kepada Allah itu akan senantiasa khawatir bahwa Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Bahkan dia pun khawatir bahwa amalan-amalan yang dia kerjakan dari ketaatan itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak pernah merasa aman. Begitulah keadaan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in. Dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjumpai 30 sahabat Nabi. Saya berjumpa dengan 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Setiap dari mereka 30 orang itu, 30 orang sahabat Nabi itu, semuanya takut tertimpa kemunafikan. Mereka yang sudah dijamin surga oleh Allah saja tidak merasa aman dari dosa dan kemaksiatan. Dan Allah berbicara tentang mereka ini, tentang hamba-hamba Allah yang seperti ini dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah wa annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beriman yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka berusaha keras untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di waktu yang bersamaan hati mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka sadar bahwa mereka pasti kembali kepada Allah. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Nabi, ahumul ladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamra, apakah mereka yang dimaksud oleh Allah yang takut ini adalah orang-orang yang minum khamar, yang zina, yang mencuri? Karena sudah sangat sepantasnya para pelaku dosa ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya ibnatas siddiq, bukan itu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan itu wahai putri as-siddiq, walakinnahumul ladzina yusallun, tapi yang dimaksud oleh Allah adalah orang-orang yang sholat, wa yasumun, mereka juga berpuasa, wa yatasaddaqun, dan mereka bersedekah,
wa hum yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Dalam keadaan mereka takut bahwa amal saleh mereka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jika beginilah keadaan orang-orang yang saleh, lantas bagaimana semestinya keadaan orang-orang yang dipenuhi dan berlumuran dosa? Jika orang-orang yang sudah dijamin surga saja mereka masih mengkhawatirkan apa yang mereka lakukan, lantas bagaimana dengan para pendosa? Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari kita pasti akan menyesal kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membawa dosa demi dosa. Bukan membawa ketaatan demi ketaatan, tapi dosa demi dosa, yang mana setiap dosa itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mengkhawatirkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkanlah diri kita dengan taubat kepada Allah. Jangan urusi urusan orang lain. Jangan urusi dosa orang lain. Jangan kemudian kita sibuk dengan aib orang lain. Tapi urusilah dosa, kemaksiatan dan aib kita sendiri. Karena setiap dari kita akan berdiri dan mendatangi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, fardan illa atir rahmani farda. Setiap dari kita ini pasti kelak akan datang menghadap Allah sendirian. Demi Allah cuman sendirian. Dalam keadaan semua yang ada dalam kehidupan kita ini akan jadi saksi nanti di hadapan Allah. Mata kita akan jadi saksi, telinga kita akan jadi saksi, mulut kita akan jadi saksi, kaki kita akan jadi saksi, bumi yang kita pijak akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu pada hari kiamat akan menceritakan seluruh apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di atas permukaan bumi. Demi Allah, kita tidak bisa mengelak dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, semestinya kita mempersiapkan hari itu sekarang ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mengatakan, tubu ilallahi jami'ah. Bertaubatlah kepada Allah. Setiap dari kalian semuanya bertaubatlah kepada Allah, agar kita beruntung kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, jamaah rahmatillah Allah. Ini yang bisa saya sampaikan di perjumpaan malam hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat insyaallah taala. Ana rasa enggak ada pertanyaan insyaallah taala. Ada pertanyaan? Enggak ada kayaknya. Atau ada? Fadhil. Nah, jika tidak ada, ahibati fillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dan kemudian memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu bersemangat menghapuskan jejak-jejak dosa dan kemaksiatan, dan kemudian kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah di atas jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah dan menjauhkan kita dari azab dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, dan kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.